Shalom, terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Usmianti, NIRM 1020207720 dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, landasan pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arahan bagi peserta didik dalam belajar. Landasan filosofis yang mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berinteraksi antara manusia, yang di dalam interaksi tersebut tentu memiliki tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang harus diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu landasan untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, peserta didik diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis karena peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, berupa lingkungan masyarakat. Landasan ini didasarkan bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teologis. Landasan ini berdampak secara tidak langsung yang mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran. Peserta didik secara tidak langsung dituntut untuk membekali individu agar mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup sehingga dapat mempersiapkan anak-anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru pembina dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.